Aja orang-orang kerja bisa 10-16 jam sehari, 6 hari seminggu, nggak ada libur, gaji kecil, kondisi kerja juga ekstrim. Buruh diambang kematian karena akan tergerus sama kecanggihan teknologi. Pelatihan dan keterampilan berbasis digital harus digalakan dari sejak lulus sekolah. Karena kalau kita lihat di Cina, restoran aja udah banyak yang dilayanin sama robot. Bahkan di sana tuh ada istilah pabrik gelap. Jadi itu pabrik gelap itu pabrik yang memadamkan lampunya karena semuanya dikerjakan sama robot. Hari buruh itu bukan hari libur, tapi hari perlawanan. Karena emang maknanya adalah melawan, lebih tepatnya melawan kapitalis. Selamat Hari Buruh Internasional. May-Day, semoga Tuhan Maha Besar melindungi kita semua. Jadi buat yang belum tahu ya, kenapa kalau hari buruh itu pada demo, turun ke jalan, bawa bendera, teriak-teriak menyuarakan aspirasi, itu emang cara memperingatinya kayak gitu. Beda sama demo-demo yang lain, demo kenaikan BBM, demo RUU TNI kemarin. Tapi kalau hari buruh ini lebih kepada maknanya. Jadi kalau ada kejadian yang sampai harus diperingati setiap tahun itu, artinya kejadian atau peristiwa tersebut memiliki makna dan perubahan yang besar. Apalagi hari buruh ini berlakunya nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia yang dikenal dengan May-Day. Sebetulnya siapa aja sih yang disebut sebagai buruh? Jadi buruh itu adalah orang yang bekerja untuk orang lain dan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja dengan keahlian tertentu. Asalkan mereka bekerja untuk orang lain dan menerima upah. Tapi kenapa buruh identik dengan pekerja pabrik ya? Padahal kan banyak, bisa buruh perbankan, buruh asuransi, buruh cuci piring. Nah, bedanya buruh sama karyawan itu lebih tepatnya itu lebih kepada konteksnya sih. Kalau buruh itu biasa digunakan konteks sejarah atau politik, kalau karyawan digunain sama perusahaan atau organisasi. Jadi misalnya gue bos nih, nah gue bilangnya dia itu adalah karyawan saya, bukan dia itu buruh saya, nah gitu. Jadi awal mulanya ada hari buruh ceritanya tuh udah lama banget. Jauh sebelum Mobile Legends sama TikTok ngetrend. Dulu di akhir abad ke-19, kondisi kerja tuh parah banget. Bayangin aja orang-orang kerja bisa 10-16 jam sehari, 6 hari seminggu. Gak ada libur, gaji kecil, kondisi kerja juga ekstrim. Nah, karena udah muak banget sama kondisi kayak gitu, para pekerja di berbagai negara mulai ngegeruduk. Mereka nuntut hak-hak yang manusiawi, kayak jam kerja lebih pendek, maksimal 8 jam sehari, upah yang layak, sama kondisi kerja yang aman. Salah satu aksi yang paling terkenal tuh di Amerika Serikat, tepatnya di Chicago, tahun 1886. Ribuan buruh turun ke jalan buat nuntut jam kerja 8 jam sehari. Awalnya sih demonya damai, tapi sayangnya ada insiden bom yang bikin beberapa polisi dan demonstran tewas. Peristiwa ini dikenal dengan nama Haymarket Affair. Walaupun tragis, kejadian di Haymarket ini justru makin nyalakin api perjuangan buruh di seluruh dunia. Akhirnya, di tahun 1889 ada Kongres Buruh Internasional yang ngadain pertemuan di Paris. Di situ mereka sepakat buat ngejadiin tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional, buat mengenang para buruh di Chicago dan buat terus nyuarain hak-hak kerja dimanapun. Kenapa kok tanggal 1 Mei? Karena tanggal segitu tuh awalnya direncanain jadi hari di mana para buruh di AS bakal ngadain mogok nasional buat nuntut kerja 8 jam. Di AS doang ya tadinya. Jadi tanggal itu dianggap simbol perjuangan buruh. Itulah kenapa hari buruh nggak terlepas dari kegiatan demo, menyuarakan aspirasi. Kan kalau kayak hari Halloween gitu ya, dulunya itu perpindahan musim panen dan awal musim dingin. Itu akhir musim panen dan musim dingin. Jadi pada percaya kalau di malam itu batas antara dunia orang hidup sama orang yang mati itu nggak ada. Makanya diperingatinya dengan berkostum hantu. Nah kalau hari buruh ini, itu diperingatinya dengan cara ya protes dan demo.
kekuatan buruh ini harus selalu ada karena sebagai penyeimbang kekuatan kapitalis. Tapi jangan sampai kekuatan buruh dijadikan untuk menekan perusahaan, apalagi sampai nyuruh perusahaan tutup. Justru kekuatan buruh ini penting untuk terciptanya sinergi yang baik antara perusahaan dan buruh, supaya tetap sesuai dengan aturan. Kayak kemarin tuh kejadian yang penahanan ijazah, itu nggak boleh. Perusahaan menahan ijazahnya biasanya kan untuk ikatan dinas sekolah gitu, misalkan kayak ada ke luar negeri, ditahan ijazahnya, itu pun juga nggak boleh karena melanggar HAM. Terus undang-undang ketenagakerjaan, langgar KUHP, karena kan itu menguasai harta orang lain. Terakhir, satu pesan gue untuk pemerintah di Hari Buruh ini, yang semoga bisa didengar, kita harus prepare mulai sekarang untuk menghadapi era robot dan AI. Menurut gue kalau pemerintah telat dalam menyikapinya, buruh diambang kematian, karena akan tergerus sama kecanggihan teknologi. Pelatihan dan keterampilan berbasis digital harus digalakan dari sejak lulus sekolah. Karena kalau kita lihat di Cina, restoran aja udah banyak yang dilayanin sama robot. Bahkan di sana tuh ada istilah pabrik gelap. Jadi itu pabrik gelap itu pabrik yang memadamkan lampunya karena semuanya dikerjakan sama robot yang udah diprogram lagi. Nggak perlu pakai lampu lagi, jauh lebih efektif, jauh lebih efisien. Kalau nggak dipersiapin dari sekarang, percaya deh, 5 tahun lagi industri Indonesia mengalami kemunduran yang pesat. Pasti kita semua juga nggak akan mau ngalamin hal itu. Jadi, selamat berjuang. Selamat Hari Buruh. See you.